Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tafsir surah Asy-Syams, maka kita lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail termasuk di antara surah-surah Makkiyah, yaitu yang turun kepada Nabi SAW sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah. Ayat ini dibuka dengan sumpah, karena memang Al-Quran turun dengan lisan bahasa Arab, dan kebiasaan orang-orang Arab dahulu adalah menegaskan ucapan dengan bersumpah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayat ini dengan sumpah untuk menegaskan beberapa kalimat-kalimat setelahnya. Dan Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan seorang hamba, maka dia hanya wajib bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah dengan nama Allah, misalnya wallahi, ya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau kalimat yang semisal dengannya. Atau juga dia bersumpah dengan sifat Allah, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, wa birahmatika, demi rahmatmu. Ya, itu juga termasuk di antara sumpah yang dibenarkan. Ya, bahkan sumpah itu dipakai sama iblis. Ya, dipakai oleh iblis. Iblis mengatakan fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu. Ya. Baik, kita mulai tafsir surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jal, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah berlalu tafsir dari basmalah. Kemudian kata Allah, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutup, ya apabila telah gelap gulita. Kata beliau, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil laili idza yaghsha, yakni idza yaghshal arda wa yughattiha bi dhalamihi. Allah bersumpah dengan malam tatkala malam itu menutupi bumi. Ya, yaghsha artinya yughatti, menutupi bumi dengan kegelapannya. Ini mirip seperti ayat yang kemarin kita sampaikan di dalam surah Wasyams. Wal laili idza yaghshaha, ada di dalam surah Asy-Syams.
Li'annal ghisya bimaknal ghita. Karena yaghsha itu maknanya adalah yughatti, al-ghita yaitu menutupi. Dimisalkan sama beliau pada tafsir surat sebelumnya, seperti ketika kita melihat dari atas pesawat. Ketika kita di atas pesawat, kita masih terang. Karena pesawat kita masih melihat matahari yang sedang terbenam. Namun kalau kita lihat bagian bumi yang bawah, ya di bawah di mana matahari sudah tidak terlihat, maka itu seperti ada kain hitam, kain besar hitam yang menutupi bumi tersebut. Seakan-akan seperti itu kalau kita melihat dari atas pesawat. Itu dicontohkan oleh beliau, firman Allah yughatti artinya menutupi. Malam itu seperti menutupi bumi itu. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah nampak. Idza dhahara wa bana, ya, ketika siang itu sudah nampak dan menyingkap segala sesuatu, ya, menampakkan segala sesuatu. Karena ketika malam nggak kelihatan, maka ketika muncul siang segala sesuatu itu akan nampak terang benderang. Ya, makanya terkadang kita itu ketika malam, ya, ketika malam kita beli baju misalnya. Ketika malam kita beli baju, oh bagus ini warnanya ini, ya masih bagus ini. Ketika dipakai keesokan harinya, di siang hari ketika dia pakai, warna sebenarnya itu sangat nampak sekali. Waduh, tiba nombula ini warna ini. Itu tahunya ketika siang, karena siang itu tajalla, ya, menerangkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak nampak. Wadzalika bitulu'il fajri alladhi huwa an-nur alladhi huwa muqaddimatu tulu'isy syams. Siang itu ketika munculnya fajar, dan fajar ini adalah muqaddimahnya matahari. Ya, fajar itu adalah muqaddimahnya matahari. Wasyams hiya ayatun nahar kama annal qamara ayatul lail. Matahari itu adalah tandanya siang, sebagaimana bulan itu tandanya malam. Ya. Kemudian ini masih sumpah, ya. Demi siang apabila telah nampak. Allah bersumpah dengan siang. Kemudian sumpah yang ketiga, kata Allah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi apa-apa yang Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Atau kita baca tafsirnya di sini, wa ya'ni wa khalqidz dzakari wal untha ala ahadit tafsiraini alladhi ja'ala ma huna masdariyah. Walladhi khalaqadz dzakara wal untha wa huwa Allahu azza wa jalla ala tafsiril akhar. Fa'ala al-ma'na al-awwal yakunu Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bi khalqidz dzakari wal untha, wa 'ala tsani yakunu Allah ta'ala aqsama bi nafsihi li'annahu huwa alladhi khalaqadz dzakara wal untha. Ada dua tafsiran dari para ulama ini dari sisi bahasa Arab. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ma di situ dalam bahasa Arab ada yang menafsirkan ma masdariyah. Artinya demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Berarti Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini tafsir yang pertama, penciptaan laki-laki dan perempuan. Tafsir yang kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti kalau tafsir yang kedua ini, Allah bersumpah dengan apa? Dirinya sendiri, karena yang menciptakan laki-laki dan perempuan adalah Dia. Ya, jadi tafsir yang pertama penciptaan, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sedangkan tafsir yang kedua demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu demi Allah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dan dua-duanya sahih. Kenapa kok dua-duanya sahih? Dua-duanya bisa dipakai. Kenapa nggak ngambil salah satu tafsir? Kok dua-duanya diambil, kok serakah gitu? Kenapa coba? Naam, barakallahu fiik. Karena dua tafsir ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau tafsir itu tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, tidak kontradiksi antara tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua, maka diambil semuanya.
Ya, karena memang bahasa Arab apalagi Al-Qur'an itu maknanya luas, bisa dimaknai ini dan bisa dimaknai itu. Ya, kecuali kalau memang bertentangan, maka harus diambil pendapat yang paling rajih, ya, pendapat yang paling kuat. Kemudian kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Ini kalimat yang ingin ditegaskan sama Allah. Jadi setelah 3 sumpah, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kalimat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, amalan kalian itu bermacam-macam. Syatta, bermacam-macam, beragam-ragam. Yakni inna amalakum lasyatta ay la mutafarriq tafarruqan 'azima. Sesungguhnya amalan-amalan kalian itu bermacam-macam, berbeda-beda dengan perbedaan yang jauh. Seseorang amalannya ada yang baik dan ada amalan seseorang yang buruk. Ya, dengan perbedaan yang sangat mencolok. Pagi harinya dia melakukan kebaikan, malam harinya dia melakukan keburukan. Atau tidak berlangsung lama, setelah melakukan kebaikan dia melakukan keburukan atau sebaliknya. Ya, amalan manusia itu beragam-ragam. Itu pada satu orang, apalagi pada orang-orang yang lain. Fallahu azza wa jalla aqsama bi asya'in mutadaddatin ala asya'in mutadaddatin. Allah bersumpah dengan menggunakan perkara-perkara yang saling berlawanan untuk menegaskan perkara yang juga saling berlawanan satu dengan yang lain. Jadi Allah tadi bersumpah dengan yang pertama malam. Ya, kata beliau al-lailu diddun nahar, bersumpah dengan malam. Maka malam ini lawannya apa? Siang. Ya, wan nahari idza tajalla. Ini lawannya. Kemudian adz-dzakaru diddul untha. Allah bersumpah dengan laki-laki yang juga lawannya apa? Perempuan. Untuk menegaskan perkara yang berlawanan juga. Yaitu inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian juga berlawanan. Ada amalan soleh dan ada amalan yang sayyi, amalan yang buruk. As-sa'yu mutadad, salihin wa sayyi'in. Amalan manusia juga berlawanan. Ada amalan-amalan soleh dan ada amalan-amalan yang buruk. Fatanasabal muqsam bihi wal muqsam alaihi. Maka media sumpahnya itu sama dengan objek yang dijadikan sumpah. Jadi dalam sumpah itu ada muqsam bihi dan ada muqsam alaihi. Muqsam bihi itu adalah yang dijadikan sebagai sumpah. Demi apa gitu, demi siang, demi malam, demi laki-laki dan perempuan, itu namanya muqsam bihi, media sumpahnya. Adapun muqsam alaihi yaitu kalimat yang akan ditegaskan dengan sumpah tersebut. Maka sesuai media sumpahnya Allah gunakan perkara yang berlawanan, malam, siang, laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalimat yang sedang ditegaskan sama Allah dengan sumpah itu juga perkara yang berlawanan, yaitu inna sa'yakum lasyatta. Karena amalan manusia itu ada yang berlawanan, atau amalan manusia itu berlawanan, ada yang soleh dan ada yang baik dan ada yang buruk. Wa hadza min balaghatil Qur'an. Dan ini termasuk di antara balaghahnya Al-Qur'an, sastranya Al-Qur'an, keindahan Al-Qur'an. Dan ini dipahami kalau memang paham bahasa Arab, baru paham betapa indahnya ini. Tapi kalau lewat terjemahan saja biasa-biasa saja, karena bahasa Indonesia ini bahasa yang biasa, nggak ada keindahan di dalamnya. Fal makna anna ikhtilafal laili wan nahar wadh-dzakari wal untha amrun dhahirun la yakhfa. Fakadzalika a'malul ibad mutabayinatun mutafawitatun minha salih wa minhal fasid wa minha ma yukhlitu aw ma yakhlitu salihan wa fasidan wa kullu dzalika bi takdirillahi azza wa jalla wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Kata Allah, makna dari ayat yang tadi kita baca
wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Maknanya secara ringkas adalah perbedaan pergantian siang dan malam, dan juga perbedaan laki-laki dan perempuan itu perkara yang sangat jelas sekali tidak dipungkiri oleh setiap manusia. Semua manusia ketika dikatakan perempuan sama laki beda-beda. Meskipun ada sekarang yang menyamanyamakan, ini berarti nggak waras. Ya kan? Ada yang menyamanyamakan kaum feminisme atau kaum apa gender itu? Apa sih istilah non binary? Ya itu ya. Oh ya, non binary gender. Kesetaraan gender. Ada yang berusaha untuk menyamanyamakan gender tersebut, padahal secara fitrah manusia tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah. Dan perempuan atau laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Nah, ini yang mendukung penyetaraan gender laki-laki dan perempuan saja. Ketika WC-nya, kamar mandinya, jedingnya dijadikan satu, nggak mau mereka. Ya, mereka masih ingin kamar mandinya diapakan? Dipisah toiletnya, ya laki-laki dan perempuan. Ya, tapi kalau urusan-urusan yang di situ menurut mereka perempuan terdolimi, mereka nggak mau dibeda-bedakan dengan laki-laki. Seperti dalam masalah waris, ya, atau dalam masalah memiliki hak yang sama di dalam rumah tangga, tidak boleh dikatakan bahwa laki-laki itu qawamun 'ala rijal, nggak boleh, harus setara ya kedudukannya dalam rumah tangga antara bapak dengan ibu, suami dengan istri. Maka orang kalau ditanya laki-laki dan perempuan beda-beda, yang masih lurus fitrahnya. Demikian juga sebagaimana bedanya siang dan malam. Ya, orang yang waras tidak ada yang menyamakan malam itu seperti siang, tidak ada. Nah, itu perkara yang nampak tidak tersembunyi. Maka demikian juga kalau kalian mengakui siang dan malam itu berbeda, laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka kalian harus mengetahui bahwa amalan-amalan kalian juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Di antara kalian ada yang amalannya soleh, dan di antara kalian ada yang amalannya fasid, rusak. Dan di antara kalian ada yang mencampur adukkan antara soleh dengan fasid, antara kerusakan dan kebaikan. Ya, semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus, maka dia akan mendapatkan petunjuk itu. Kemudian thumma fassala hadzas sa'ya al-mutafarrid. Setelah Allah sebutkan bahwa manusia itu amalannya berbeda-beda, maka diperinci sama Allah. Ya, diperinci sama Allah. Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta, memberi, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Nanti akan kita sampaikan al husna ini karena ada beberapa tafsiran dari para ulama. Maka Allah mudahkan baginya berbagai macam kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Allah jadikan perkara-perkaranya, urusan-urusannya itu mudah. Kata Allah, fa amma man a'ta. Adapun orang yang a'ta, memberi, ai a'ta ma amara bi i'ta'ihi min malin au jahin au ilmin, yaitu dia memberi apa-apa yang Allah perintahkan untuk diberikan dari hartanya, atau memberikan penghormatan, atau memberikan ilmu dan lainnya yang Allah perintahkan seorang hamba untuk memberi kepada orang lain. Wattaqa, dan dia bertakwa, atau juga bisa takwa di sini artinya adalah menjaga dirinya. Ittaqa ma amara bittiqaihi minal muharramat, dan dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena takwa itu juga berarti maknanya, kata para ulama, di antara makna yang paling bagus yaitu anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mengerjakan, mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan-ketaatan kepadanya.
ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, artinya di atas dalil. Kau mengerjakan amalan-amalan itu dengan dalil, perintah dari Allah. Tarju thawaballah, landasannya adalah kau mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa juga artinya kau meninggalkan segala macam bentuk kedurhakaanmu kepada Allah, baik itu syirik, bid'ah ataupun maksiat. Kau tinggalkan semuanya. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu karena adanya larangan dari Allah kau tinggalkan itu semuanya. Aku meninggalkan maksiat ini bukan karena aku nggak suka, tapi aku meninggalkannya karena dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Takhafu iqaballah, karena takutmu akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makna takwa yang paling bagusnya, yaitu kata para ulama, al-akhdhu bil wiqayat, al-akhdhul wiqayah min adzabillah bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Takwa itu juga artinya adalah yaitu kita mengambil proteksi, menjadikan diri kita terproteksi, terlindungi dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita mencari proteksi yang melindungi diri kita dari azab Allah, karena semua di antara kita ini akan terkena azab Allah. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, dia akan mencari apa yang bisa melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia melindungi dirinya? Bi fi'li awamirihi, yaitu dengan dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajtinabi nawahihi, dan dia menghindarkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu proteksi dia untuk melindunginya dari azab Allah Azza wa Jalla. Digabungkan di sini man a'ta wattaqa, yang memberi dan juga bertakwa. Kenapa? Karena ada orang yang memberi tapi dia tidak bertakwa. Seperti apa misalnya? Orang yang riya. Ya, orang yang riya, dia memberi enggak? Memberi dia, tapi dia enggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Atau orang yang memberi namun dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian rusak infak kalian, sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian kalian kepada orang lain. Maka benar dia memberi, namun dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga orang yang memberi tidak bertakwa adalah orang yang ujub, bangga dengan pemberiannya. Ya, bangga ketika disebut-sebut namanya, dan bangga merasa bahwa dia sudah melakukan amalan-amalan yang besar. Bangga kalau dia sudah bisa berinfak, bersedekah jutaan, miliaran, dan dia menganggap itu adalah hasil jerih payahnya. Ya, itu memberi, namun tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan atau ini perkara batin. Ya, ini perkara yang batin. Kita menilai zahirnya. Seorang ketika memberi, maka ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia ikhlas karena Allah, kalau dia memang tidak menginginkan apapun kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa dari sedekahnya itu. Dia mendapatkan janji-janji Allah dari sedekahnya itu. Adapun entah dia riya atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah, makanya dulu pernah terjadi perdebatan, ya mungkin lama sudah ya. Dikatakan bahwa lebih baik ya, bagi kita, ya misalnya pengurus masjid atau ya orang yang mengelola harta kaum muslimin, untuk dia membantu kaum muslimin yang lain misalnya, maka kata dia, bagi kita ini panitia masjid, takmir masjid, DKM masjid, bagi kita lebih baik bagi kita orang yang sedekah 1 M riya
daripada orang yang sedekah 1.000 rupiah ikhlas. Benar apa salah ucapan ini? Hah? Kenapa? Ingat awalnya itu kita katakan bagi siapa? Bagi takmir masjid, DKM masjid. Ya, bagi DKM masjid, takmir masjid, apalagi yang sedang bangun masjid, renovasi masjid. Itu bagi dia lebih baik orang yang sedekah 1 M riya, ujub, iya, daripada 1.000 rupiah tapi meskipun ikhlas. Karena yang dibutuhkan sama takmirnya apa? Fulus. Iya, sedang mari sedang dadi masjid ngono lho. Ente mau riya atau ikhlas, itu urusan ente sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu urusan ente sama Allah. Yang penting saya takmir masjid, DKM masjid, ya, iya butuh. Enggak butuh keikhlasan antum. Itu antum sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada 1.000 rupiah antum ikhlas, benar kalau bagi antum itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap bagi takmir masjid yang ngenes. Iya. Kapan dadine iki masjid iki? 1.000 rupiah ikhlas. Benar kalau pahalanya dia di sisi Allah besar. Kata Abdullah bin Mubarak, "Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa kam min amalin kabir tusaghiruhun niyyah." Berapa banyak amalan-amalan yang besar, kecil nilainya di sisi Allah, kecil pahalanya di sisi Allah karena niatnya yang salah. Dan berapa banyak amalan-amalan yang kecil tapi besar di sisi Allah karena niatnya yang benar. Ya, itu bagi dia. Tapi bagi takmir masjid, DKM masjid, yang penting nominali akeh gitu. Ya. Tapi ya kalau mau dibandingkan yang paling terbaiknya yang apa? Yang 1 M dan ikhlas. Ya, ini kalau ada pilihan ketiga ini, itu yang paling baiknya. Man ikhlas atau riya ini perkara apa? Batin. Iya. Nah, takmir di sini kalau ada orang nyumbang itu ditanyai di sini. Ikhlas atau riya? Kalau riya enggak usah wis, mending. Enggak usah dia yakin. Nang dadi masjid. Baik, maka ada orang yang memberi tapi dia tidak bertakwa. Makanya di sini digabungkan antara memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Ya, saddaqa membenarkan al husna. Kata beliau, al husna menurut tafsiran salah satu ulama yaitu saddaqa bil qaulatil husna wa hiya qaulullahi azza wa jalla wa qaulu rasulih sallallahu alaihi wasallam li anna asdaqal kalam wa ahsanal kalam kalamullahi azza wa jalla. Yang dimaksud al husna ini artinya yang terbaik, dan dia membenarkan yang terbaik. Maksudnya ini tafsiran yang pertama, yaitu ucapan-ucapan yang terbaik. Dan ucapan terbaik adalah ucapan siapa? Allah dan Rasulnya. Ucapan yang paling jujur dan ucapan yang paling baik. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah ucapannya yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita kalau kajian selalu membuka dengan ucapan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tafsiran yang pertama. Al-husna artinya ucapan yang terbaik, yaitu firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang kedua kata para ulama, wa saddaqa bil husna ay saddaqa bil jannah, yaitu dia membenarkan surga, membenarkan adanya balasan surga. Artinya orang ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, dia mengharapkan pahala surga karena dia membenarkan adanya surga itu. Dia meyakini adanya surga tersebut. Ya, seorang ketika dia meyakini ada balasan di surga, itu menjadi motor penggerak bagi dia untuk dia beramal dan beramal terus. Makanya selalu dikaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa hakadha. Digabungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir, karena iman kepada hari akhir itu motor penggerak yang menggerakkan seseorang untuk taat kepada Allah atau dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wasaddaqa bil husna, dia meyakini
membenarkan adanya balasan di surga. Ya, al-husna itu artinya al-jannah juga. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan al-husna. Ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW, artinya al-jannah. Wa ziyadah, dan dia diberikan bonus tambahan. Apa ziyadah di sini? Melihat Allah, ru'yatullah. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang ketiga, ya, al-husna itu artinya adalah ganti yang terbaik. Ya, wasaddaqa bil husna artinya dia meyakini ada ganti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi infak yang dia keluarkan itu. Karena orang yang a'ta wattaqa, memberi infak dan dia bertakwa, dia meyakini bahwa Allah kelak akan mengganti infaknya. Apakah sama gantinya? Tidak, tapi al-husna, yang terbaik. Ya, diganti dengan yang terbaik. Allah tidak mengatakan diganti lebih banyak, awas. Ya, habis sedekah saldonya dideloki terus, dipantau terus, katanya dikasih husna, tapi kok sama saja saldonya ini. Enggak, al-husna bisa berarti ya kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, diberikan ilmu, ya diberikan ganti ilmu, atau diberikan ganti kesehatan, dihindarkan dari segala macam bahaya. Ya, itu ganti yang terbaik, al-husna. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dia sebaik-baik pemberi rizki. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan ganti dari Allah sebagai hutang. Ya, supaya manusia yakin ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, dia pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala, karena namanya hutang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menghutangi Allah, maka Allah akan ganti dengan lipatan-lipatan yang banyak baginya. Ya, Allah istilahkan infak dengan hutang, supaya orang ketika dia menginfakkan untuk Allah, dia nggak takut kalau hartanya ini hilang. Ya, dia nggak takut kalau hartanya ini tidak diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak, itu namanya hutang. Allah istilahkan dengan hutang, berarti pasti diganti, pasti dibayar. Ya, kemana keimanan kita ya kawan? Ketika kita ada teman kita misalnya kaya raya fulus, dia pinjam uang sama kita, berapapun dia pinjam pasti kita beri. Kenapa? Kita yakin ini orang kaya, ini orang fulus, pasti dia akan mengganti, pasti dia akan membayar hutangnya. Dan kejadian dulu ketika kita umroh ya, kita jalan sama satu orang fulus ke pasar, ya belanja-belanja. Ya, ternyata orang ini itu hanya membawa uang cash rial berapa gitu, kurang uangnya dia itu. Ada, dia punya uang tapi di ATM, di kartu. Ya, atau ada tapi dalam bentuk rupiah. Ya, dia nggak bawa uang, sedangkan ini ada barang yang ingin dia beli, ada baju yang ingin dia beli. Ada banyak barang-barang yang ingin dia. Daripada dia kembali ke hotel, atau dia kembali, atau dia ruwet-ruwet cari ATM dan yang lainnya, mending ini dibeli dulu, pinjem fulus sana. Karena anda bawa fulus banyak, ini fulusnya travel ini. Iya, fulusnya travel ini tak bawa sama anda. Harusnya nggak boleh buat keperluan-keperluan seperti itu, nggak boleh. Hanya untuk keperluan apa? Ya, keperluan travel. Ya, tapi ketika ini si fulus ini, orang kaya yang mengatakan, ana pinjem uang sama inti. Ya, ada inti uang rial. Ada berapa? Anak kalau pinjem 2.000 rial enggak apa-apa. 2.000 rial berapa coba? 8 jutaan ya. Ya, 1 rial 4 ribuan sekarang. 8 juta. Anak tahu dia fulus. Takekno sama, tak pinjem ya sama anak. Iya wis. Dan beneran diganti sama dia. Tapi entengnya saya tanpa pikir panjang, enteng.
2.000 rial tak kasih sama dia, tak pinjemkan sama dia. Nggak pikir panjang, detik itu dia minta, detik itu langsung tak beri sama saya. Beda cerita kalau ini orang nggak pas, kalau orang ini pas-pasan. Ana tahu dia orang yang pas-pasan. Ketika dia ngomong saya pinjam 2.000 rial, mikir nggak? Mikir, ini uang travel ini, bukan uang saya ini. Iya, iya kalau dibalik no, kalau nggak dibalik no, kalau ruwet. Iya, kita yang repot. Nah ini orang fulus saja, mungkin nggak dia ini mengingkari janjinya? Mungkin dia mengingkari janjinya, atau mungkin lupa, atau apa istilah kita, budu-buduan. Ya istilah kita budu-buduan, balul-balulan wis. Ya mungkin nggak, meskipun dia fulus mampu untuk membayar, mungkin nggak dia lupa, budu-buduan, atau dia mungkin bahkan jahat. Dia nggak mengakui. Kapan anak pinjam fulus sama inti? Mana buktinya? Mate kan. Iya, nggak ada bukti, nggak ada hitam putih sudah. Mana buktinya? Inti mengada-ngada anak nggak pernah pinjam fulus sama inti. Habis sudah. Tapi yakinnya, percayanya kita sama dia. Maka kenapa sama Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak yakin? Khawatir, ada kekhawatiran ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak. Khawatir kalau harta kita berkurang. Padahal Nabi SAW menjanjikan ma naqasat min sadaqatin mal. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Ya, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan itu dibuktikan dengan orang-orang yang sedekah. Semakin terbuka pintu-pintu rizkinya. Cuman tetap kalau sedekah tidak boleh mengharapkan dunia. Tetap yang jadi harapan kita adalah akhirat, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun balasan-balasan di dunia itu mengikuti ya janji-janji Allah, dibalas dengan balasan yang berlipat, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Itu sudah ya berlalu saja, nggak usah terlalu difokuskan. Allah ganti dengan yang lebih banyak berlipat-lipat. Hanya seperti seorang dai yang viral itu, kalau kau infak 1 juta dibalas 10 juta. Mana sini 1 jutamu? Nanti besok akan ada 10 juta yang datang kepadamu. Nah, ini mengharapkan dunia. Motivasi utamanya memang dunia, nggak boleh. Ya, motivasi utama seorang ketika berinfak adalah ad-darul akhirah. Darul akhirah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian dia boleh mengharapkan dunia dari motivasi yang keduanya, bukan motivasi pertamanya. Itu 3 pendapat tentang al-husna. Yang pertama apa tadi? Al-husna tafsirnya apa? Iya, firman Allah dan sabda Nabi sebaik-baik ucapan. Yang kedua, al-husna al-jannah, yaitu surga. Dan yang ketiga, al-husna adalah ganti yang terbaik. Kemudian kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, asin atau sin, huruf sin di kata-kata fasa. Ya, fasa, sin di situ. Sin di situ artinya adalah litahqiq, yaitu merealisasikan. Artinya pasti. Ya, artinya pasti direalisasikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nuyassiruhu lil yusra, pasti akan direalisasikan oleh Allah, yaitu kami mudahkan urusan-urusannya. Aiman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayuyassiruhu Allahu azza wa jalla lil yusra fi umurihi kulliha. Yaitu barang siapa yang dia memberi dan bertakwa dan membenarkan al-husna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusan-urusannya. Fi umuri dinihi wa dunyahu, baik urusan agamanya atau urusan dunianya. Dimudahkan dia untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena menjalankan ketaatan kepada Allah itu butuh kemudahan dari Allah. Berapa banyak ya ikhwan perkara ibadah-ibadah yang dulunya kita anggap itu perkara yang mudah, gampang kita mengerjakan ibadah tersebut. Namun ternyata sekarang itu menjadi ibadah yang susah buat kita. Berapa banyak dulu orang-orang yang menganggap sholat malam itu ibadah yang enteng. Iya, ringan, nggak ada berat-beratnya dia melaksanakan sholat malam itu. Enteng, ringan. Bahkan berjam-jam dia melaksanakan sholat malam, ringan baginya. Nggak ada merasa berat, merasa antep gitu, enggak.
Tapi kemudian ketika kemudahan ini dicabut sama Allah, angel, hatta 1 rakaat ngadeg angel. Susah dia. Berapa banyak dahulu orang-orang yang membaca Al-Quran berjam-jam, mudah, gampang dia membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran dimudahkan. Namun ternyata ketika kemudahan itu dicabut sama Allah Azza wa Jalla, susah. Baca 1 ayat saja sudah menitikkan air mata. Apa maksudnya? Baca 1 ayat sudah menitikkan air mata. Ngantuk. Iya, bukan karena tadabbur, waduh, takut akan neraka, bukan. Ngantuk baca 1 ayat, ya, angop, saking lebarnya angopnya. Nah, maka perlu kita ini minta taufik dari Allah agar dimudahkan urusan ibadah kita, urusan agama kita, menuntut ilmu mudah, dimudahkan sama Allah untuk belajar agama, dimudahkan oleh Allah untuk mudeng, ya, untuk paham dengan ilmu yang dia sampaikan. Karena juga berapa banyak orang-orang yang hadir di majelis ilmu, datang ke kajian ini, kajian ini, tapi ternyata nggak diberi kemudahan oleh Allah untuk memahaminya. Nggak paham, keluar dari masjid, apa tadi yang disampaikan, wallahu a'lam. Bukan karena dia tidur ketika pengajian, bukan karena dia nggak memperhatikan ketika pengajian, enggak, dia perhatikan. Tapi karena nggak diberi taufik sama Allah berupa pemahaman, dan Allah Maha mengetahui apa hikmahnya dia nggak dikasih pemahaman, Allah Maha mengetahuinya. Ya, namun dia keluar dari masjid tidak paham sama sekali apa yang diucapkan sama ustadznya, padahal semua jamaah juga paham. Ya, maka minta kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dalam perkara agama ataupun dalam perkara duniawi. Ya, dalam perkara-perkara duniawi. Walihadza tajidu aisaran nasi amalan huwa man ittaqallaha azza wa jalla man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Oleh karenanya kata beliau, engkau akan dapati orang yang paling mudah, ya, orang yang paling mudah pekerjaan-pekerjaannya. Artinya orang lain ngelihat, kok iso ya, kok bisa fulan kayak gitu itu, angel lo padahal itu, susah lo padahal itu. Tapi dia mengerjakan amalan-amalan tersebut tak susah, baik pekerjaan duniawi ataupun pekerjaan agama. Orang lain memandang itu pekerjaan yang berat. Ya, kita melihat mungkin apa pekerjaan yang berat, kuli bangunan misalnya. Mungkin kita melihat, kok bisa dia kerja kayak gitu, berat seperti itu. Padahal kuli bangunannya sendiri biasa mas, gampang kayak gini ini, mudah seperti ini. Ini urusan dunia. Demikian juga urusan agama. Orang lain melihat itu berat, tapi bagi dia itu mudah. Dan kalau dalam urusan agama, kau akan dapati orang-orang yang paling mudah pekerjaannya, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Kullama kana al-insan atqa lillahi kanat umurahu aisara lahu. Setiap kali seorang bertakwa kepada Allah, maka semakin mudah urusannya. Itu konsepnya. Semakin bertakwa kepada Allah, maka semakin dimudahkan oleh Allah semua urusan-urusannya. Allah mengatakan juga dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusan-urusannya mudah. Wa kullama kana al-insanu ab'ada 'anillahi kana ashadda usran fi umurihi. Dan setiap kali manusia menjauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, maka semakin susah urusannya, semakin pelik urusannya. Walihada qal wa amma man bakhila wastaghna. Oleh karena lanjutan ayat ini langsung. Ini karena memang Al-Quran demikian, ketika menyebutkan kebaikan disebutkan lawan dari kebaikan tersebut, keburukan. Allah sebutkan tentang neraka, maka Allah sebutkan surga, atau sebaliknya. Allah sebutkan tentang tauhid, maka disebutkan setelahnya tentang syirik dan semisal dengannya. Adapun orang-orang yang bakhila, lawan daripada a'ta. Ya, bakhila lawan daripada a'ta. Falam yu'ti ma amara bi i'ta'ihi.
Dia tidak memberi dari apa-apa yang Allah perintahkan untuk memberi, yaitu harta, ilmu, atau memberikan penghormatan dan yang semisal dengannya. Dia tidak memberikan itu. Jadi bakhil bukan hanya berkaitan dengan harta saja, tapi bakhil, orang yang tidak memberi, itu juga berkaitan dengan ilmu, ya, juga berkaitan dengan ya senyum misalnya, atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu juga disebut dengan bakhil, orang yang pelit. Wastaghna, dan dia merasa tidak butuh. Ya, wastaghna, merasa tidak butuh. Istaghna 'anillahi azza wa jalla. Dia merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Merasa cukup dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, sehingga nggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia, disadari atau tidak, dia memiliki sifat istighna anillah, merasa tidak butuh dengan Allah. Kapan? Ketika posisinya di atas, ketika dia kaya raya, sukses, sehat. Meskipun dia nggak mengucapkan, ya. Jadi jangan dianggap tidak butuh dengan Allah itu diucapkan, ya Allah, saya nggak butuh dengan engkau. Enggak. Saya rasa seorang muslim nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Tapi menunjukkan ketidakbutuhannya kepada Allah, yaitu dia nggak minta kepada Allah. Dia tidak pernah merengek memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan dia baru minta kepada Allah? Kapan baru dia ngerengek, ngeremeng kepada Allah? Kapan? Ketika jatuh dia, ketika bangkrut, ketika dalam kondisi miskin, baru dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin-kemarin ketika kaya, gak minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka itu orang yang merasa tidak butuh dengan Allah, sudah dikatakan seperti itu. Ya, bukan orang yang mengatakan dengan lisannya, ya Allah, aku tidak butuh denganmu. Enggak. Karena seorang muslim tidak sampai pada taraf seperti itu. Orang-orang kafir, ya, itu pembahasan, beda pembahasan nih. Orang kafir, iya, lancang memang cangkeme. Ya, kalau seorang muslim nggak sampai dia mengucapkan seperti itu. Baik. Walam yattaqi rabbahu. Dia tidak butuh dengan Allah, maka berarti otomatis dia tidak bertakwa kepada Rabbnya. Bal ra'a annahu fi ghinan an rahmatillah. Bahkan dia menganggap bahwa dia itu merasa tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Ya, al husna sudah tadi kita sampaikan, dia mendustakannya. Jadi kalau dia mendustakan al husna itu adalah yang dimaksud surga, maka berarti dia kafir. Nah, orang yang mendustakan hari akhir itu murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia mendustakan dia mendustakan firman Allah dan Rasulnya, sama juga kafirnya. Tapi kalau dia mendustakan balasan yang Allah berikan kepada dia, dia dustakan secara total, dia kafir juga. Tapi kalau dia ragu, artinya dia masih maju mundur, khawatir ini karena bisikan dari syaitan, maka dia dosa. Ya, tapi tidak kafir dia. Dia yakin Allah akan membalasnya. Tapi ya gimana ya, saya lagi butuh ini, terus juga saya lagi nabung ini, saya lagi ini, terus sama syaitan dibisik-bisiki. Dan itu kebiasaan syaitan. Ketika seorang mau berinfak, maka setan datang membisikkan kepada kita hal-hal yang membuat kita ini gak jadi infak. Diingatkan tentang tagihan-tagihan. Iya, diingatkan, kau belum bayar listrik, belum bayar SPP anakmu, belum beli beras, apalagi, belum bayar kontrakan, diingatkan sehingga dia mikir berulang kali untuk berinfak. Iya ya, saya masih banyak kebutuhan nih. Engko ae nek wis sugih, nanti saja kalau sudah kaya, nggak jadi. Tapi ketika harta yang sama ini mau digunakan untuk maksiat, hilang kabeh ku mau, SPP, kontrakan, baru hilang kabeh. Dijadikan lupa sama syaitan. Bahkan setan diingatkan, tenang, sebentar lagi tanggal muda. Iya, sebentar lagi tanggal muda, nggak apa-apa ini kau pakai. Toh habis gini sudah tanggal muda gajian, sudah uangmu yang sekarang kau pakai tertutup dengan gajianmu itu tadi. Lupa sudah SPP tadi, kontrakan sudah lupa itu. Nah, ini diantara bisikan-bisikan syaitan, maka waspada. Maka dia mendustakan al-husna.
Ai bil qaulatil husna wa hiya qaulullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendustakan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya kesusahan-kesusahan. Tak enak terjemahnya. Kami mudahkan baginya kesusahan-kesusahan. Kalau di mushaf apa terjemahnya? Hah? Ya sama, kesukaran. Enggak, kami mudahkan. Kami menyiapkan. Ya, kami menyiapkan jalan yang susah. Ya, padahal ya fasanu yassiruhu. Yassara yassiru artinya memudahkan artinya. Cuman karena ini dipaskan dengan bahasa Indonesia ya. Berarti itu tafsir bil makna, menafsirkan dengan makna, tidak menafsirkan secara harfiahnya. Tidak menafsirkan secara kalimatnya. Karena kalau ditafsirkan secara kalimatnya, orang Indonesia bingung bacanya. Kami mudahkan baginya kesusahan. Apa maksudnya? Gitu kan? Ya. Tapi kalau bahasa Arab, yassara yuyassiru artinya Allah jadikan urusannya itu, ya susahnya itu gampang gitu loh. Gampang soro. Apa maksudnya gampang soro? Ya apa sih? Kok tambah bingung, dijelaskan tambah bingung. Artinya dia mudah untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan. Nah, wis ngono wis. Ya paham ya? Dia mudah untuk mendapatkan kesulitan. Apa ngene soro. Mau melakukan ini susah, mau buka usaha ini susah, mau buka usaha ini susah, mau ibadah ini susah. Ya, mau sholat malam susah bangun, mau berangkat umroh susah. Ini dijadikan susah sama Allah Azza wa Jalla. Ya, urusan-urusannya dijadikan susah. Yuyassiru lil usra fi umurihi kulliha, dijadikan susah dalam semua perkaranya. Walakin qad ya'ti syaitan lil insan fayaqulu najidu annal kufar tayassara umuruhum. Terkadang setan datang kepada manusia, mereka membisikkan syubhat-syubhat. Tuh orang-orang kafir, lihat. Mereka itu enggak bertakwa, tidak percaya dengan al-husna, wa kadzdzaba bil husna. Dan mereka juga pelit. Ya, orang-orang kafir ini juga ada yang pelit. Tapi lihat, harta mereka melimpah ruah. Semakin kaya, usahanya maju, buka toko ini sukses, buka toko ini sukses, dan seterusnya. Padahal mereka ini masuk kategori yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia masuk kategori yang kedua. Tapi kenapa kehidupan dunianya itu sukses? Ya, dikasih syubhat sama syaitan. Sedangkan ente yang rajin ibadah, yang taat kepada Allah, wa saddaqa bil husna, uripmu mek ngono-ngono tok. Hidupmu cuman gitu-gitu saja. Ini bisikan syaitan. Maka jawabannya kata beliau, "Na'am, qad tayassara umuruhum." Iya. Urusan-urusan mereka Anda melihatnya dimudahkan. Buka usaha apa wae sukses. Ya, buka usaha apa saja sukses. Ya, kalau melihatnya secara zahir seperti itu, lakin qulubuhum tashta'il naran wa dayyaqan wa harajan. Namun yakini hati mereka sempit, hati mereka sesak, tidak ada kebahagiaan pada diri mereka. Ya, dan kita meyakini hal tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah mengatakan, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Ya, barang siapa yang kami kehendaki untuk dia tersesat, artinya orang-orang kafir. Ya, maka kami jadikan dadanya itu sesak, dadanya itu sempit, seakan-akan dia sedang menanjak naik menuju atas. Ya, semakin sesak, semakin sesak. Kita meyakini hal tersebut. Meskipun dohirnya mereka kaya raya, fulusnya banyak, rumahnya megah, ya, tapi kita meyakini orang-orang kafir, mereka itu dadanya, hatinya itu tidak bahagia. Ya, makanya berulang kali disampaikan oleh para ulama, apa yang kita lihat itu menipu. Kita lebih meyakini firman Allah daripada realita yang kita lihat. Maka jangan gara-gara realita yang kita lihat bertentangan dengan apa yang Allah firmankan, kita lebih percaya dengan realita. Jangan.
Karena kalau kita lihat dalil tadi, orang yang beriman, bertakwa, wasaddaqa bil husna, maka janjinya apa? Allah mudahkan baginya segala urusan. Sedangkan yang mendustakan, orang yang kafir, yang pelit, yang mendustakan, Allah katakan dalam dalil apa? Disusahkan urusannya, dijadikan susah urusannya. Tapi realita yang kita lihat gimana? Terkadang kebalik nggak? Terkadang kebalik. Maka apa yang antum pegang? Firman Allah atau realita yang antum lihat? Dalil yang dipegang. Iya, dalil. Karena apa yang kita lihat terkadang menipu. Tuh, hakikatnya Allah sendiri yang mengatakan bahwa meskipun dohirnya orang-orang kafir ini, dia bahagia, kaya raya, urusannya selalu mudah, tapi yakini hati mereka itu sesak, tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Sedangkan orang-orang yang beriman, meskipun harta mereka cukupan atau mungkin dia miskin, yakini kalau dia orang beriman dengan iman yang sejati, dia orang yang paling bahagia. Ya, dia orang-orang yang paling bahagia. Sudah. Hah? Kenapa? 1 menit. Nah, ini ayat ini wasaddaqa wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, masih panjang penjelasan dari Syekh Utsaimin. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.